Halo pemirsa JTV, senang sekali hari ini saya Devi Ade bisa kembali hadir tentunya dalam program Dialog Khusus yang akan memberikan banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat untuk pemirsa semuanya terkait dengan pandemi COVID-19 yang beberapa bulan ini terjadi di Indonesia. Khususnya ini juga berbagai upaya telah dilakukan oleh banyak sekali masyarakat, termasuk juga upaya dari pemerintah di berbagai daerah. Salah satunya adalah pemerintah Kota Kediri bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Sesuai dengan tema yang sudah disiapkan untuk hari ini terkait dengan lawan COVID-19 bersama Dinas Kesehatan Kota Kediri, sudah bersama saya pula narasumber hari ini yang sangat luar biasa ya. Ini ada Dr. Fauzan Adima, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kediri. Halo dokter, sehat kabarnya ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ya. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu pemirsa JTV? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa JTV. Salam sehat. Oke, luar biasa. Hari ini kita akan berbincang ya dokter ya terkait dengan peran dari gugus tugas sendiri, termasuk di Kota Kediri ini kabarnya beberapa hari lalu juga sudah disiapkan untuk tempat observasi ya bagi para pemudik. Ya. Apalagi sebentar lagi memasuki bulan puasa, ini juga pastinya banyak sekali masyarakat yang mudik ke kampung halamannya. Nah ini nanti juga harus mematuhi prosedur-prosedur yang sudah diterapkan oleh protokol kesehatan begitu ya. Tapi sebelumnya kami akan berbincang dulu ini dokter terkait dengan peran dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Kediri. Sejauh ini perannya seperti apa? Ya, jadi untuk mengantisipasi dan mempercepat penanganan COVID-19 di Kota Kediri ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden juga, bahwa pemerintah daerah harus membentuk satuan tugas atau satuan gugus yang langsung dikepalai atau diketuai oleh kepala daerah masing-masing. Dan alhamdulillah di Kota Kediri sudah jauh hari sudah dibentuk oleh Bapak Wali Kota dan ketuanya juga langsung dari beliau. Nah, tugas dari satuan tugas atau gugus tugas ini salah satunya mulai dari pencegahan, kemudian penanganan sampai dengan recovery atau rehabilitasi untuk pasien-pasien atau masyarakat yang terdampak. Jadi bukan hanya dari bidang kesehatan, tapi gugus tugas ini juga melibatkan semua sektor, baik itu sektor ekonomi, kemudian sosial, dan lain-lain. Jadi tugas yang sangat berat untuk penanganan dan percepatan penanganan dari COVID-19 ini. Oke, jadi tentunya ini juga merupakan kerjasama dari lintas sektor di Kota Kediri, begitu sektor, ya? Oke, ini untuk di Kota Kediri sendiri nih, terkait pasien COVID-19 ini datanya bisa disampaikan kepada pemirsa? Ya, data per tanggal 20 April jam 18.00 kemarin, untuk ODP-nya di Kota Kediri itu sudah sekitar 184 orang dan ODP, kemudian PDP-nya itu ada 11 orang dan untuk yang konfirmasi yang sudah positif ada 7. Jadi sementara itu data yang ada. Oke, untuk yang positif 7 itu di perawatannya di Kota Kediri sendiri atau seperti apa? Ya, betul. Untuk penanganan COVID-19 yang positif ini, itu ada yang sudah sembuh, ada yang dirawat di rumah sakit kabupaten, ada juga yang dirawat di rumah sakit Muhammadiyah, dan ada yang dirawat di rumah sakit Gambiran Kota Kediri. Oke, berarti sudah ada kabar baik ini ya kalau ada pasien dari Kota Kediri yang sudah sembuh begitu. Betul, ya. Oke, ini ada istilah baru ini ya yang namanya adalah OTG atau orang tanpa gejala. Nah, itu bisa disampaikan ini maksudnya OTG itu seperti apa? Iya, dulu waktu awal-awal Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan pedoman penanganan COVID-19 ini mulai dari revisi 1
sampai dengan revisi 4 yang terakhir. Nah, sebelum revisi 4 yang terakhir ini, OTG ini belum masuk. Jadi klasifikasinya hanya ODR, orang dengan resiko, kemudian ODP, orang dalam pemantauan, kemudian PDP, pasien dalam pengawasan, probable, dan konfirmasi atau yang positif. Nah, karena sekarang mulai berkembang, banyak daerah-daerah yang sudah zona merah, dan banyak juga pasien yang tidak menimbulkan gejala klinis. Maka kriteria ditambahi oleh Kemenkes. Selain dari ODR, kemudian ada OTG atau orang tanpa gejala. Justru OTG ini yang perlu mendapat perhatian khusus karena orang ini tidak bergejala, tetapi di dalam tubuhnya kemungkinan sudah ada virus COVID-19, sehingga ini bisa menjadi karier, bisa menularkan ke masyarakat. Seperti itu. Untuk penularannya sendiri dari OTG ini sejauh mana, Dok? Karena kan mereka kan tanpa gejala begitu. Betul, ya. Jadi dirinya sendiri pun juga tidak mengetahui kalau dia ini memiliki gejala COVID. Itu seperti apa? Makanya kalau dari awal-awal itu Kementerian Kesehatan menganjurkan yang pakai masker hanya yang sakit, yang sehat tidak perlu. Kenapa? Karena yang sakit sudah kelihatan gejala klinisnya. Karena sekarang sudah banyak OTG, orang-orang yang tanpa gejala, maka Kementerian Kesehatan pokoknya mulai sekarang semua harus pakai masker. Artinya semua orang dianggap sudah menderita, anggap seperti itu, untuk kehati-hatian. Sehingga semuanya harus pakai masker kalau keluar rumah. OTG ini kenapa bisa terjadi OTG? Bisa jadi yang pertama memang viral load atau virus yang masuk ke dalam tubuhnya itu tidak cukup untuk menimbulkan gejala. Yang kedua, bisa jadi orang ini masih dalam masa inkubasi yang tidak menimbulkan gejala klinis. Selama 14 hari itu tadi. Betul. Ya? Atau yang ketiga, orang ini mempunyai daya imun yang luar biasa, yang bagus, sehingga gejala yang timbul tidak sampai tampak ke permukaan, tidak menimbulkan gejala klinis karena daya imunnya bagus. Tetapi dalam tubuhnya ini sebenarnya sudah mengandung virus yang bisa menularkan seperti itu. Jadi tetap ya ini meskipun sakit atau sehat tetap harus pakai masker untuk kewaspadaan diri, begitu ya. Jadi prinsipnya anggap saja saya ini penderita atau anggap saja semua orang penderita. Baik. Pemirsa, kami akan segera kembali hadir bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri usai jeda pariwara berikut ini.